nyaris menjemput ajal di lintasan kereta api. Yuda Sangga Buana. Sudah hampir 1 bulan sejak aku pulang dari Bali. Hampir sebulan juga aku kembali ke kontrakan. Tak banyak yang berubah. Kasur busa yang tepos, sandal jepit yang tipis, dan teko air yang sering kosong ditemani piring kotor. Kontrakan ini sempit, pengap, dan isinya seperti kapal pecah. Tapi disinilah aku kembali menjadi manusia seutuhnya. Tidak ada mustika, tidak ada iblis, tak ada makhluk halus yang meneror penduduk desa. Hanya ada suara dangdut remix dari kamar sebelah, serta teriakan pedagang lontong sayur yang selalu salah menyebut namaku menjadi Mas Yoga. Hari-hariku mulai kembali pada pola lama. Bangun pagi, kerja, pulang, lalu tidur lagi. Kadang Budi atau Arifin muncul sekedar untuk ngobrol atau minum kopi, atau Jaka datang dengan celetukan-celetukan konyolnya. Ya, mulut temanku yang satu itu memang tak bisa diam, apapun ia komentari, termasuk saat ia melihatku memakai kaos oblong lusuh yang kerahnya sudah melar. "Kamu itu kayak tokoh sinetron azab yang kualat sama istri," katanya. Aku hanya tertawa. Bisa-bisanya dia bilang begitu, padahal sahabatnya ini belum lama mengalahkan makhluk gaib setengah iblis lalu bertarung dalam wujud naga raksasa. Bila malam tiba, kadang aku menatap ke arah langit, coba menghitung berapa kali aku terhindar dari kematian. Aku tidak tahu apakah aku harus merasa bangga, tapi yang pasti aku bersyukur masih hidup setelah apa yang kulalui selama ini. Tapi anehnya, kini aku merasa kosong, seperti ada yang hilang dalam kehidupanku. Sungguh ironis. Sebagai manusia setengah siluman, dulu aku ingin hidup normal layaknya manusia biasa. Tapi setelah kekuatan siluman itu bisa ku kendalikan, ditambah lagi dengan adanya 3 mustika, aku malah bingung harus berbuat apa. Aku mencoba untuk fokus kerja, tapi pabrik tempatku mencari nafkah itu tak lebih dari tempat rutin untuk menghabiskan hari demi hari. Paling cuma gosip perselingkuhan antar karyawan yang membuat situasinya agak berbeda, atau bisik-bisik dari para karyawan baru yang mempergunjingkanku, yang membuat hatiku jadi sedikit tergelitik. Katanya dia itu bisa nyembuhin orang yang kerasukan loh, ujar salah satu dari mereka. Tapi katanya juga dia itu punya pacar tak kasat mata, ujar satunya lagi. Ya, tapi mereka tidak salah. Aku memang bisa menyembuhkan orang kesurupan, dan aku memang punya kekasih gaib, gadis pencemburu yang selalu memata-matai setiap gerak-gerikku tak ubahnya kamera CCTV. Tapi sejak Mayang Kemuning ribut denganku sepulangnya aku dari Bali, dia lantas menghilang bagai ditelan bumi. Sampai sekarang dia belum memperlihatkan diri, tidak membelai rambutku saat aku tidur, tidak menampakkan bayangannya dalam cermin, tidak memperdengarkan suara merdunya di antara desiran angin. Aku sempat lega, tapi sekarang malah jadi cemas. Mayang menghilang terlalu lama. Aku takut dia kenapa-napa. Tapi bisa jadi dia sedang menyusun sesuatu, atau mungkin sedang mengintip dari sudut ruang yang tak terlihat, sengaja memberi jeda agar aku jadi gelisah. Tapi aku tak bisa menyalahkannya. Sebagai calon istri, dia berhak bersikap seperti itu. Tapi aku yakin dia akan kembali dengan cintanya. Dia hanya butuh waktu untuk meredam emosinya. Begitu aku berangkat kerja tergesa-gesa. Kopi instan baru 3 kali kuteguk, tapi aku sudah terlambat, dan terlambat bukanlah sebuah prestasi yang bisa dibanggakan. Meski Pak Yanto tidak akan marah bila aku datang terlambat, tapi aku tak mau dicap besar kepala karena keistimewaan yang diberikan oleh Pak Hermawan, bos pemilik pabrik yang dulu pernah aku tolong. Aku hanya ingin diperlakukan sama seperti karyawan yang lain.
Kupacu motorku menembus pagi. Jaketku setengah terbuka, jalanan belum ramai, warung kopi di depan gang masih tutup, yang buka hanya tukang bubur dan pedagang lontong sayur yang mangkal di dekat halte. Sinar mentari belum tajam, suara knalpot kendaraan pun masih jarang. Perjalanan ke pabrik butuh sekitar 30 menit. Jalan yang kutempuh selalu sama, gang sempit, tikungan ke kanan, lalu rel kereta tanpa palang pintu. Itu jalur tercepat. Tapi perlintasan kereta yang tak punya palang pintu selalu bisa menghadirkan kejutan tersendiri. Dan begitu, kejutan itu benar-benar datang. Hidup memang selalu punya cara untuk membelokkan semua rencana. Sebuah mobil Avanza berhenti tepat di atas rel kereta, mesinnya mati. Dua laki-laki muda panik di dalam. Sopirnya turun lalu membuka kap mobil sambil berteriak-teriak, seolah dengan berteriak mesin itu bisa hidup lagi. Tak jauh dari sana, suara kereta sudah terdengar. Klakson panjang, lurus, sungguh menyeramkan. Warga sekitar mulai berdatangan. Ada yang memegang kepala, ada yang berteriak-teriak memperingatkan, ada juga yang malah mengeluarkan ponsel siap untuk merekam. Tanpa pikir panjang, aku segera turun dari motor. Bukan karena mau pahlawan, tapi karena tubuhku bergerak lebih cepat daripada logikaku. Sesuatu dalam diriku, mungkin darah gaib itu, membuatku berlari ke arah bahaya, bukannya menjauh. Tapi tetap saja, rel kereta bukanlah tempat untuk latihan bela diri. Aku hampiri mobil itu, menarik tangan sang sopir, memintanya untuk cepat menyingkir. Temannya masih di dalam. Ku gedor pintunya, ku sambar tubuhnya, lalu ku dorong dia ke tepi. Klakson kereta makin dekat. Jaraknya tak sampai 200 meter lagi, kedua orang itu selamat. Mereka sudah menjauh saat roda-roda baja itu muncul menimbulkan deru dan debu yang berterbangan. Tapi aku, tubuhku tak sempat keluar penuh dari jalur kereta itu hingga akhirnya aku tertabrak. Bukan tertabrak langsung, tapi terserempet. Sudut logam bagian depan kereta menyambar punggung dan sisi kiri badanku. Dunia seperti berputar. Tubuhku mental ke arah pinggir lalu terbenting keras di atas aspal. Nafasku hilang, pandanganku gelap. Aku sempat berpikir kalau aku mati, tapi rasa sakit membuatku sadar kalau aku belum sampai ke akhirat. Orang-orang berlarian menghampiri, beberapa berteriak panik, bahkan ada yang histeris. Seseorang menjerit minta bantuan ambulan. Seorang ibu melemparkan botol air mineral ke arahku sambil menangis. Aku tidak tahu untuk apa. Aku coba bangun tapi gagal. Punggungku seperti dihantam palu godam, kakiku lemas, nafasku berat, tapi jantungku masih berdetak, dan itu berarti aku masih hidup. Aku dibawa ke rumah sakit. Orang-orang bilang aku beruntung. Aku tak bisa membantah. Mereka juga bilang aku gila, yang mungkin ini juga benar. 3 tulang rusukku patah, tulang pahaku retak, bahu kiriku bergeser, sekujur tubuhku biru lebam, tapi otakku masih bekerja. Yang aneh, tidak ada satupun luka dalam yang serius. Dokter pun bingung. Tadinya dia kira tubuhku bakal remuk, tapi hasil ronsen berkata lain. Mereka menyebutnya mukjizat. Aku sengaja diam. Tidak ada yang tahu tentang darah yang mengalir dalam tubuhku, tentang warisan gaib dari masa lalu, tentang energi yang bisa menyatu dari 3 mustika. Tadinya aku mau langsung pulang saja. Luka dan patah tulang bukanlah hal yang baru bagiku. Aku tahu semua itu akan sembuh dengan sendirinya, bahkan lebih cepat daripada yang orang kira. Tapi lantas aku berpikir, kalau aku langsung pulang, orang-orang pasti akan terkejut. Bagaimana tidak? Orang yang baru tersambar kereta tiba-tiba sudah berada di rumah seperti tak terjadi apa-apa, pasti itu bakal mengundang kehebohan, dan aku tak mau hal itu sampai terjadi. Akhirnya aku putuskan untuk mengikuti alur yang normal, jadi manusia biasa yang terkapar setelah nyaris mati tertabrak kereta. Lagi pula, sekujur badanku masih terasa nyeri dan ada beberapa luka yang memang harus diobati. Di malam harinya,
Aku terbaring di ranjang rumah sakit. Infus menempel di tangan kanan, kamar rawatnya kelas 1 dan penyejuk udara, sofa empuk untuk pengunjung, juga TV yang menayangkan sinetron cengeng dan film-film kartun. Fasilitas itu kudapatkan dari tempat kerja. Pak Yanto langsung menyediakan yang terbaik untukku atas perintah dari Pak Hermawan. Padahal sejatinya aku hanyalah peserta BPJS kelas rendah. Tak ada pengunjung hari itu. Hanya Jaka yang datang membawa satu kantong plastik berisi bakwan dingin dan majalah bekas. Dia bercerita soal kecelakaan itu sambil mengunyah. Katanya video insiden itu sudah viral. Dia bilang ada akun gosip yang menyebutku pahlawan misterius. Dan katanya sebentar lagi aku bakal diundang ke stasiun TV. Aku tidak peduli. Aku hanya memikirkan satu hal. Mayang. Ya, kemana Mayang? Kenapa ia belum datang? Biasanya saat tubuhku terluka, dia akan muncul memelukku, marah-marah atau menangis. Tapi kali ini tidak, dan tanpa aku tahu, kabar tentang kecelakaanku sedang menyebar lebih cepat daripada yang kubayangkan. Hari-hari tenangku akan segera kacau, bukan karena hantu, tapi karena manusia. Hari kedua di rumah sakit, aku pikir suasananya bakal sama seperti kemarin. Suster datang untuk cek tensi, dokter datang memeriksa luka, Jaka, Budi dan Arifin datang membawa canda dan keributan. Lalu aku tidur lagi sambil menatap plafon putih yang tak menarik. Tapi pagi ini, suster yang masuk berbeda. Ia masih muda, wajahnya penuh tanya. Mas Yuda sudah baik kan? Tanyanya. Aku mengangguk. Di luar ada tamu, mau jenguk. Katanya teman dekat. Aku belum sempat menjawab, tapi pintu kamar sudah terbuka. Seorang perempuan muncul, wajah Tionghoa dengan rambut diikat ekor kuda, memakai blus warna pastel, langkahnya cepat, senyumnya lebar. Yuda, katanya, butuh waktu 2 detik bagiku untuk mengenalinya. Ya, Erlin, putri Pak Hermawan, bos pabrik tempatku bekerja. Terakhir kulihat dia beberapa tahun yang lalu sebelum pergi ke Amerika. Aku pernah menolong keluarganya waktu dikirimi santet, dan ternyata itu cukup berkesan baginya sampai hari ini. Aku langsung naik pesawat. Begitu papi kasih kabar, katanya cepat. Gila kamu ya? Tapi lebih gilanya lagi, kamu masih hidup. Aku mengangguk saja, berpura-pura lemas seperti orang yang masih dalam pengaruh obat. Tapi Erlin tak peduli. Ia lalu duduk di kursi sebelah ranjang dan mulai bercerita tentang hidupnya, tentang kampus di Amerika, juga tentang betapa heroiknya aksiku yang masuk portal berita. Belum sempat aku menyela, pintu kembali terbuka. Permisi Mas Yuda. Kali ini suara itu lebih lembut. Seorang gadis berkulit putih berseragam minimarket masuk sambil membawa tas kecil. Dia berdiri di ambang pintu tapi agak kikuk. Indah, mantan karyawan di pabrik. Dulu dia pernah kutolong waktu dirinya hendak dijadikan tumbal pesugihan oleh bapaknya sendiri. Wajahnya masih cantik seperti dulu, senyumannya pun masih menenangkan. Sekarang dia sudah pindah kerja, tapi ternyata kabarku tetap sampai ke telinganya. Maaf, aku dengar-dengar Mas Yuda kecelakaan, jadi aku sengaja mampir kemari. Dia menatap Erlin sedikit canggung karena dia tahu betul siapa Erlin. Erlin menoleh lalu tersenyum tipis. Aku mulai merasa tak enak. Silakan duduk, kataku. Indah duduk di bangku lain, agak jauh, tak banyak bicara, tapi matanya memperhatikan setiap perban, setiap bekas luka. Ya, aku pikir itu sudah cukup, tapi ternyata belum. Sekitar jam 2 siang, pintu terbuka lagi, dan kali ini bukan suster yang masuk, melainkan seorang gadis dengan logat Jawa yang amat ku kenal. Assalamualaikum Mas Yuda, ucap seorang gadis manis berkerudung membawa ransel besar di punggungnya. Dia langsung masuk seolah dia yang punya kamar. Arum, anak angkat dari Ki Heru Cokro, sudah seperti adikku sendiri. Beberapa minggu yang lalu, dia sering berkirim pesan aneh tentang mimpi-mimpi, tentang firasat buruk. Sekarang ternyata benar terjadi, dan dia langsung datang tanpa diminta. Aku bakal rawat Mas Yuda sampai sembuh, katanya sambil menaruh ransel di lantai. Erlin spontan berdiri. Maaf, kamu siapa ya? Adik angkatnya, jawab Arum percaya diri sambil menantang balik. Oh,
Kalau saya teman lamanya, potong Indah cepat, tak mau kalah. Aku menutup mata sebentar, mencoba tidur, mencoba kabur dari ruangan yang makin berisik seperti pos ronda malam minggu. Tapi sayangnya, Tuhan belum selesai dengan candanya. Tak lama kemudian, suara langkah cepat terdengar. Pintu terbuka lebar. Seorang gadis bule masuk dengan wajah yang tak kalah khawatir. Yuda, kamu gak apa-apa? Maria, gadis blasteran Jawa Prancis yang kutemui saat di Bali. Pecinta barang antik, suka pantai, dan suka tersenyum tanpa alasan. Dia berdiri di tengah ruangan, menatap semua orang, lalu langsung menghampiriku, kemudian menggenggam tanganku. Aku langsung terbang ke sini. Begitu Jaka kasih kabar, aku gak bisa diam setelah tahu kamu kecelakaan. Ya, semua mata kini tertuju padanya. Erlin bersedekap tangan, Indah menunduk, Arum berdiri kaku. Aku ingin bangkit dan kabur, tapi punggungku nyeri dan kakiku masih digips. Jadi, aku hanya bisa tersenyum kecut, lalu berkata pelan, "Terima kasih Maria, sudah mau datang." Dan saat aku pikir tak ada lagi yang bisa lebih parah dari ini, pintu kamar terbuka untuk kelima kalinya. Seorang gadis masuk, langkahnya pelan, rambutnya panjang, tinggi semampai, wajahnya teduh. Dinar, gadis cantik yang wajahnya mirip sekali dengan Mayang Kemuning bagi Pinang dibelah dua. Cuma watak dan alam tempat tinggalnya saja yang membedakan keduanya. Dia menatapku dengan tatapan seolah sedang mengingat sesuatu yang lama hilang, lalu menatap Maria, lalu ke semua orang yang ada di ruangan. Matanya kemudian membelalak, bukan karena mereka, tapi karena satu sosok lain di sudut ruangan yang baru saja hadir. Sosok yang hanya aku dan dia yang bisa lihat, Mayang Kemuning. Mayang berdiri di sana, menatap tajam ke arah semua orang. Kedua lengannya terlipat, wajahnya merah padam seperti udang rebus. Aku langsung tahu, ya, petaka dimulai dari sekarang. Dan Dinar adalah satu-satunya orang selain diriku di dalam ruangan ini yang bisa melihat Mayang Kemuning. Gemetar sambil berbisik, "Ya Marayut, aku cuma bisa membenamkan kepala ke bantal. Ya, aku tahu ini bakal jadi siksaan yang panjang." Pagi harinya, aku berharap semuanya reda. Mungkin kemarin mereka hanya mampir dan tak akan kembali lagi. Tapi harapan tinggal harapan. Jam 8, Erlin datang lagi. Kali ini ia membawa bunga dan kopi dari kedai mahal. Dia duduk santai di kursi sebelah tempat tidurku, menyalakan laptop, lalu berkata akan mengerjakan tugas kuliah sambil menemaniku. Jam 9, Indah muncul diam-diam, masuk tanpa suara, membawa termos air panas dan bubur hangat, duduk di kursi lain, lalu menyuapiku tanpa banyak kata. Jam 10, Arum tiba, membawa tas plastik berisi ramuan herbal dan minyak gosok racikan dari padepokan. Dia langsung mengambil alih posisi Indah, meminta Erlin minggir dahulu, lalu mulai memijiti lenganku. Jam 11, Maria datang dengan raut wajah khas gadis Eropa yang tak terbiasa antre. Dia langsung membuka jendela kamar, mengatur vas bunga dan mengeluh soal ventilasi. Dan seperti kemarin, Dinar masuk paling terakhir, duduk di sudut ruangan, tak banyak bicara, tapi matanya terus memandang ke satu arah, tempat Mayang Kemuning yang kini tengah berdiri sambil bersedekap tangan. Mayang tak bicara, tapi aura di sekelilingnya membuat ruangan ini jadi terasa gerak. "Yud, apa Mayang setiap saat selalu ada di sini?" tanya Dinar pelan, nyaris berbisik. Dia benar-benar khawatir. Dia tahu betul siapa Mayang dan bagaimana wataknya dulu. Dia pernah diamuk Mayang akibat salah paham, padahal waktu itu dia hanyalah korban tipu daya dari Joyo Kusumo yang ingin memaksa kami berzina. Aku hanya menggeleng. Ketegangan mulai naik. Erlin dan Maria berdebat tentang suhu ruangan. Arum sibuk mengoleskan balsem dan Indah mencoba menyuapiku dengan bubur yang kini jadi dingin. Tiba-tiba saja pintu kamar terbuka. Jaka datang dengan gayanya, rambut aut-autan, mengenakan kaos oblong, celana training, dan kantong kresek berisi tahu goreng di tangan.
Yuda, sahabat sejatiku. Kamu belum mati juga ya? Teriaknya, semua kepala menoleh termasuk Mayang. Jaka membuka sandal. Ia loncat ke sofa, lalu duduk petentengan seperti tuan rumah. Ngapain kamu? Tanya Erlin sinis. Numpang makan, jawab Jaka. Lalu ia menyambar satu sendok bubur dari tangan Indah. Ini punya siapa? Udah dingin, buat aku aja ya. Arum menatapnya seperti menatap tikus got. Maria cuma tersenyum geli karena ia tahu betul betapa konyolnya Jaka. Tapi Jaka tetap cuek. Widih, ramai juga ini. Udah kayak audisi Take Me Out. Aku gak nyangka kamu hebat, Yud. Jangan-jangan kemarin waktu aku pulang dari sini, cewek yang datang makin banyak. Bagi dong satu dong. Aku menahan tawa sambil memegangi perut. Luka di rusuk kiriku masih terasa nyeri. Tiba-tiba saja suara dingin mengalir pelan di telingaku. Bisa-bisanya kamu tertawa di hadapan mereka. Mayang sekarang berdiri tepat di belakang kepala tempat tidurku. Tapi hanya aku dan Dinar yang menyadari. Yud, dia kelihatannya makin marah deh. Bisik Dinar dari kursi dekat jendela. Aku menatap Dinar. Bisa tolong bujuk dia nggak? Tanyaku lirik. Mana aku berani. Dia marah sama semua perempuan yang ada di ruangan ini, termasuk aku. Bisik Dinar. Kenapa kamu juga? Dia kan sudah tahu siapa kamu. Bukannya dulu kalian sudah baikan? Tanyaku. Iya, tapi walaupun dia sudah memaafkanku, tapi aku yakin itu cuma di mulut aja. Jawab Dinar nyaris tak terdengar. Kupukul jidat sendiri pelan. Sementara itu, Jaka mulai bikin kekacauan. Dia duduk di kursi Erlin, mencuri keripik dari tas Maria, lalu menyodorkan balsam arum kepada Indah sambil berkata, ayo, kamu pijitin aku. Biar adil dong. Jaka, bentakku. Coba meredam aksi konyol dari Jaka. Semua hening. Jaka malah tertawa. Dia bangkit lalu duduk di kursi dekat pintu. Sorry Yud, sorry. Aku cuma mau bikin kamu tambah semangat. Tapi kayaknya aku malah bikin ruangan ini makin gak karuan. Tiba-tiba suster masuk. Maaf, ruangan ini terlalu ramai. Untuk tamu hanya dibatasi maksimal 2 orang. Semua orang saling pandang. Erlin berdiri. Saya yang pertama datang. Maria menyahut. Saya datang yang kedua. Jadi biar saya dan Erlin yang jaga di sini. Arum berseru tak mau kalah. Enak aja. Aku kan keluarganya. Yang lain keluar. Indah diam tapi matanya penuh harap. Dinar tetap tenang dan hanya berkata lirik. Yud, aku pamit. Jaga kata-kata dan sikapmu. Jangan sampai situasinya tambah runyam. Dinar menatap sudut ruangan. Mayang masih berdiri dan kini tersenyum miring. Dan aku? Aku mulai berpikir mungkin lebih baik tertabrak kereta lagi asal jangan dikerubungi gadis-gadis dan makhluk halus dalam satu ruangan. Aku pikir kedatangan suster akan menertibkan suasana, tapi setelah dia pergi, situasinya kembali seperti semula tegang, diam, penuh isyarat pandang. Hanya Dinar yang akhirnya pamit, sementara yang lainnya tetap di tempat masing-masing. Melihat hal itu, Jaka cuma bisa geleng-geleng kepala. Ia masih duduk santai di bangku dekat pintu sambil mengunyah gorengan. Ini rumah sakit atau pasar malam sih, gumamnya kemudian. Tapi tak ada yang menggubris sindiran Jaka. Maria yang duduk paling dekat dari tempat tidurku tiba-tiba memegangi tanganku sambil berkata dengan logatnya yang kebarat-baratan. Yuda, kemarin aku sempat khawatir. Aku takut kamu tidak bisa diselamatkan. Aku pasti akan sangat menyesal. Aku menarik kembali tanganku pelan-pelan. Aku baik-baik saja Maria. Ini hanya luka sedikit. Luka sedikit, potong Arum sambil berdiri. Tulang kakimu retak, rusukmu patah 3. Itu ndak sedikit loh. Kamu itu harus dirawat intensif dan ndak boleh stres. Erlin menyahut. Ya justru itu dong. Jangan dikelilingin orang banyak. Cukup satu yang merawat. Aku bisa ngatur dokter pribadi atau memindahkan Yuda ke rumah sakit yang lebih mahal. Gak usah berlebihan. Indah akhirnya buka suara. Mas Yuda pasti ingin dirawat secara normal dengan tenang seperti pasien biasa. Dan kamu pikir kamu itu bisa merawat dia sendirian? Tanya Arum dengan nada menusuk. 1 detik, 2 detik, aku bisa merasakan hawa amarah Mayang kian memuncak. Diam-diam dia melangkah mendekati Maria. Matanya menyipit, senyum tipis di bibirnya lebih mirip ancaman ketimbang keramahan. Lalu Mayang bicara dengan suara yang hanya terdengar olehku. Si rambut jagung ini, kenapa dia pegang-pegang tangan kamu? Aku cuma menggeleng tanda tak tahu, tapi belum sempat aku menyelamatkan keadaan, Mayang keburu menyentuh lengan Maria. Maria langsung terdiam.
Wajahnya berubah pucat, matanya berkedip cepat seperti orang ketakutan. "Kok aku merasa dingin tiba-tiba ya?" ujarnya. "Seperti ada yang lewat." Jaka seketika mengernyitkan dahi. "Loh, AC-nya pas kok. Tapi ruangan ini memang agak serem sih. Semalam itu loh, aku itu ngeliat ada bayangan cewek berdiri di pojok situ." Semua orang menoleh. Aku nyaris jatuh dari ranjang saking kagetnya Mayang. Memang selalu berdiri di sudut yang ditunjuk oleh Jaka setiap kali dia muncul. Jaka lalu menatapku. "Yud, kamu itu masih suka dikuntit sama yang aneh-aneh ya?" Aku menjawab sekenanya. "Kepalaku masih pusing, Jaka. Tolong jangan bahas yang lain-lain." Tapi Mayang tidak berhenti kini. Ia mengitari ruangan, menatap para gadis itu satu persatu. "Yuda, suruh mereka keluar," katanya dengan suara halus yang terasa lebih dingin dari AC ruangan. "Mayang, aku nggak mungkin dong usir mereka. Mereka akan datang baik-baik. Mereka cuma datang sebagai teman. Kamu jangan salah paham." Jawabku membatin. Mayang menatapku tajam. Tanda tak sepakat. Aku pura-pura tak melihat, tapi Mayang sepertinya belum berhenti menumpahkan unek-uneknya. "Kenapa kamu undang mereka semua?" tanya Mayang padaku. "Mayang, aku nggak undang siapa-siapa," jawabku dalam hati. "Mereka semua datang atas kemauannya sendiri. Malah sebenarnya aku merasa sumpek. Aku butuh istirahat." "Oh, benar begitu? Ya sudah kalau begitu, maka aku yang akan buat mereka pergi," ucap Mayang dengan senyuman dingin. Tiba-tiba saja lampu ruangan mati, gelap seketika indah. Refleks berpegangan pada tangan Arum. Erlin memaki. Maria diam tak bergerak, tapi suaranya lirik. "Apa ini?" Suara Jaka terdengar jelas. "Fix, ini beneran horor. Rumah sakit ini wangker." Maya tertawa kecil samar tapi tajam. Lampu menyala kembali 5 detik kemudian dan semua langsung menatap mataku. Aku hanya bisa menarik nafas. Dalam hati, aku tahu ini bisa lebih buruk. Kalau begini terus, mungkin aku butuh rawat inap yang jauh lebih lama daripada yang kupikir. Sudah 3 hari ini aku dirawat. Dan selama itu pula, para gadis itu selalu saja datang. Kecuali Dinar yang benar-benar pergi tak datang kembali. Tapi suster bilang, Dinar sempat mampir pagi-pagi, menitipkan buah, lalu buru-buru pergi, katanya ada urusan. Tapi aku tahu, bukan itu masalahnya. Dinar menjauh, karena tak mau terlibat masalah lagi. Dia satu-satunya orang yang bisa melihat Mayang Kemuning akibat pengaruh ilmu Joyo Kusumo waktu itu, dan dia satu-satunya yang tahu betapa menakutkannya Mayang bila sedang terbakar api cemburu. Dia pernah merasakannya. Tapi bukan berarti suasana jadi lebih tenang. Justru sebaliknya, Arum malah jadi satu-satunya yang bertahan. Dia menginap di ruang rawatku, malam tidur di sofa kecil, pagi-pagi sudah menyiapkan sarapan, siang membantu suster mengganti perban. Dia bahkan sempat membentak suster karena lupa memberi obat tepat waktu. "Kalau memang kalian gak becus rawat Mas Yuda, biar aku yang urus sendirian," katanya waktu itu. Suaranya keras, tapi tangannya tetap lembut. Waktu menyeka keringatku, aku tak enak hati, tapi juga tak bisa mengusir dia. "Aku gak bisa tinggal diam dong Mas," ucap Arum siang itu sambil melipat baju bersihku. "Aku juga gak bisa lihat kamu jadi rebutan cewek-cewek itu." Aku menatapnya. "Arum, ini bukan soal rebutan." "Ya memang bukan. Tapi mereka cuma datang waktu kamu luka. Habis itu mana? Belum tentu mereka bakalan muncul lagi. Aku itu beda Mas. Aku tahu betul siapa kamu. Bagaimana kamu selama ini. Aku yang bantu Ki Hero Cokro merawat kamu. Sejak hari pertama kamu datang ke Padepokan. Waktu pertama kamu kerasukan. Waktu kamu belajar tahan emosi, tahan lapar, tahan sabar." Dia berhenti sebentar, lalu menatapku. "Ya mungkin aku bukan siapa-siapa, tapi aku tidak akan pergi." Aku tak bisa menjawab, bukan karena tak mau, tapi karena Mayang sedang berdiri di belakang Arum, menatapnya dengan tajam sambil bicara padaku. "Dia bilang dia tahu kamu," kata Mayang datar. Padahal dia bahkan gak tahu siapa dirimu yang sebenarnya. "Kalau saja dia bukan anak angkat Ki Hero Cokro, sudah kuusir dia dari kemarin." Aku pura-pura tak dengar. Arum kemudian melanjutkan kalimatnya. Tadi aku lihat Indah di koridor. Dia nunggu giliran, kayak anak magang. Lucu banget sih." Aku memijit pelipis tanda tanyaman dengan ucapannya. "Arum, tenang Mas, aku gak bakal nyakar dia." Tepat saat itu, pintu diketuk pelan. Masuklah Indah, membawa bunga plastik dalam keranjang anyaman. Arum langsung berdiri. "Aku tinggal sebentar, mau beli teh." Indah mengangguk sopan saat Arum melewatinya, tapi tatapannya tajam seolah bilang, "Aku tahu
Kamu gak bakal pergi jauh. Begitu Arum keluar, Indah duduk di dekatku. Mas Yuda baik-baik aja? Tanyanya. Alhamdulillah. Kalau terus-terusan dikeroyok begini, Mas Yuda sembuhnya bakal lama. Aku tertawa kecil. Ya mau bagaimana lagi? Aku gak mungkin larang mereka untuk datang. Mereka datang karena peduli. Atau karena mereka gak rela kehilangan. Saut Indah. Aku menoleh. Kalau kamu termasuk yang mana? Dia tak langsung menjawab. Mungkin dua-duanya. Mayang duduk di samping ranjang, lalu ia menatap Indah. Oh, yang ini lebih keras kepala ya, tapi masih mending sih daripada Arum. Mayang, bisikku dalam hati, tapi Mayang tak pergi, justru ia makin mendekat. Indah menatapku, lalu ia bicara lirik. Mas Yuda belum bilang apa-apa kan sama mereka? Maksudku, Mas Yuda belum pernah kasih kepastian pada siapapun untuk menjadi pacar Mas Yuda kan? Belum. Kenapa? Aku diam, tapi mataku beradu pandang dengan Mayang. Aku tidak bisa menjawab pertanyaan Indah dengan jujur. Aku tak mungkin bilang kalau aku telah mengikat janji dengan Mayang Kemuning, seorang putri dari kerajaan gaib. Indah bangkit. Oke, aku ngerti kok. Aku pamit ya. Cepat sembuh, Mas. Makasih, jawabku. Indah tersenyum, tapi aku tahu dia kecewa. Sepertinya dia tahu kalau pilihanku tak jatuh padanya. Semoga dia bisa menerimanya dengan lapang dada. Begitu Indah keluar, Mayang berbalik menghadapku. Wajahnya gelap, sorot matanya tajam. Yang barusan dia merasa paling dekat. Yang rambut pirang merasa paling istimewa. Dan yang anak bos, dia merasa punya hak karena status. Aku menatapnya. Mereka bukan musuhmu, Mayang. Iya, tahu. Tapi mereka semua sainganku. Mayang, kenapa sih kamu gak pernah bisa percaya sama aku? Ya karena kamu diem aja. Waktu mereka berlomba-lomba merebut perhatianmu, suara Mayang meninggi sambil melotot. Ya memangnya aku harus gimana, Mayang? Aku harus ketus gitu sama mereka. Ya gak bisa gitu dong. Udah, kamu gak perlu khawatir ya. Aku gak punya perasaan apa-apa sama mereka. Percaya deh sama aku. Oke, kita buktiin aja nanti. Tapi kalau nanti salah satu dari mereka ada yang sampai kelewat batas, aku bakal ambil tindakan tegas. Ingat itu. Selesai berkata, Mayang langsung menghilang, meninggalkan diriku yang hanya bisa geleng-geleng kepala. Lalu terdengar langkah kaki di luar. Arum kembali membawa teh dengan wajah datar. Kamu udah minum obat sore? Katanya langsung. Belum. Arum menaruh teh, lalu ia duduk. Kamu itu harus cepat sembuh, Mas, biar bisa pulang dan gak diganggu-ganggu lagi. Aku menatapnya, tapi dalam hati aku sadar, pulang pun belum tentu membuatnya semua selesai. Karena yang mengganggu bukan cuma yang tampak oleh mata. Hari itu, aku merasa cukup tenang. Arum sedang pergi ke kantin dan suasana kamar hanya diisi suara sayup dari TV yang sengaja dipelankan. Mayang duduk di bangku sebelah jendela, menatap keluar dengan pandangan tajam. Sudah tenang sekarang? Tanyaku pelan. Mayang mendengus tanpa menoleh. Belum? Kamu tahu, aku itu gak punya niat bikin semua ini menjadi rumit. Iya, kamu memang gak niat. Tapi kamu kan yang membiarkannya jadi rumit. Sangga Mayang. Aku menghela nafas. Mayang, aku itu lagi sakit. Aku patah tulang. Apa kamu lupa? Patah hati lebih susah disembuhkannya. Jawabnya ketus. Sebelum aku sempat membalas, Arum datang membawa termos air panas yang baru diisi, lalu membuatkan teh hangat untukku. Minum teh dulu, Mas, biar seger. Aku hanya mengangguk, tapi belum sempat teh hangat itu sampai ke tanganku, pintu kamar terbuka. Maria masuk sambil membawa bungkusan berisi camilan. Selamat pagi, aku bawain jajanan nih buat kamu. Arum tidak menoleh, hanya satu helaan nafas pelan dari sudut bibirnya pertanda kesal. Maria menaruh bungkusan itu di meja, lalu duduk di ujung ranjang. Semalam, aku sempat mimpi aneh. Ada raksasa mata merah di halaman rumah sakit. Aku meneguk teh. Tolong jangan cerita soal raksasa, aku trauma. Maria tertawa. Enggak kok, itu cuma mimpi. Arum melirik sejenak lalu kembali pada aktivitasnya mengelap meja sementara Mayang masih tetap memperhatikan gerak-gerik Maria. Tak lama kemudian, pintu diketuk dan kembali terbuka. Erlin muncul dengan kemeja putih licin dan aura orang kaya yang tak pernah kendor. Dia membawa kantong obat dari apotek luar. Selamat pagi,
Tadi aku sempat mampir ke dokter pribadiku, beli salep baru buat leban bawang kamu, Yud. Arum menoleh. Maria menjelangkan kaki. Aku merasa seperti duduk di tengah meja catur dengan para ratu yang siap bertarung. Erlin membuka kantongnya, lalu mengeluarkan salep itu. Ini bagus loh, Yud. Dari Jerman. Bisa dipakai atlet. Maria menyipitkan mata. Tapi, kata dokter, Yuda tidak boleh pakai obat yang belum direkomendasikan rumah sakit. Tenang aja sih. Aku udah konsultasi ke temanku yang dokter, jawab Erlin tenang. Aku pura-pura tak dengar, lalu memutar tubuh ke kanan berharap semesta membantuku untuk tidur kembali. Tapi tidak semudah itu, Mayang. Kini berdiri di antara Erlin dan Maria, wajahnya masam, dia tidak bicara, hanya menatap semua orang satu persatu seperti sedang menghitung dosa-dosa mereka. 5 menit lagi, aku lempar salah satu. Bisik kepadaku, Mayang, please, jangan mulai dong. Bisikku kembali. Maria menatapku. Yuda, kamu ngomong sama siapa? Enggak, cuma ngelamun. Arum mendekat, lalu memperlihatkan salep yang lama. Ini udah cukup bagus kok. Udah perlu ganti macem-macem. Nanti kulitnya Mas Yuda malah iritasi. Erlin tetap tenang. Tenang aja sih. Aku cuma bawa alternatif. Kalau nggak cocok ya nggak apa-apa, nggak usah dipakai. Maria berdiri, ia menyambar bungkusan camilannya. Kamu pasti belum sempat makan. Pasti enak dimakan bareng teh hangat, Yud. Mereka kini berdiri nyaris sejajar aku, seperti terdakwa di sidang komite cinta rahasia. Yuda, Erlin akhirnya bicara. Kalau kamu butuh apa-apa, kamu tinggal bilang aja ya. Gak perlu sungkan. Tapi pesan seperti itu. Maria menyela. Kalau setelah sembuh nanti kamu butuh liburan, kamu bisa datang ke Bali kok. Kapan aja, aku siap temani kamu. Aku bangkit sedikit, mencoba untuk duduk. Semua orang tolong ya, aku hanya butuh tidur siang. Mayang tertawa. Akhirnya kamu bicara juga. Maria menoleh. Yuda, serius deh, kamu gak kayak biasanya. Kamu lagi stres ya? Erlin melangkah mendekat. Atau kamu jadi gak nyaman karena terlalu ramai di sini ya? Aku menghela nafas. Aku cuma pengen kalian gak perlu repot-repot seperti ini. Aku sudah ditangani dengan baik. Arum juga sudah membantu banyak. Merasa di atas angin, Arum melirik cepat pada kedua tamunya. Lalu ia berkata tenang. Kalian berdua silakan pulang dulu. Mas Yuda perlu istirahat. Maria spontan mencibir. Santai aja dong, Mbak. Saya cuma mampir. Erlin menatap jam tangan. Iya, lagian aku juga gak lama kok. Ada janjian sama temen. Yaudah aku pamit dulu ya. Maria ikut berdiri. Aku juga mau mampir ke rumah tanteku. Saat keduanya keluar kamar, aku menoleh pada Arum. Kamu gak capek, Rum? Dia hanya menjawab singkat. Capek sedikit, tapi gak apa-apa. Asal Mas Yuda tahu siapa yang benar-benar tinggal. Mereka datang sebentar lalu pergi. Tapi aku di sini loh, dari hari pertama. Ya aku memang gak bawa amplop, camilan atau salep mahal. Tapi aku cukup tahu cara merawat orang yang aku sayang. Mayang tertawa kecil. Oh, luar biasa. Akhirnya ada yang berani nih ngomong terang-terangan. Aku menutup wajah dengan bantal. Rasanya ingin pingsan saja. Aku terbangun karena suara sendok yang jatuh. Ruang rawat ini memang tak pernah benar-benar sepi kadang. Suara televisi dari kamar sebelah kadang. Suara perawat tertawa kecil di lorong. Tapi kali ini suara sendok itu berasal dari meja kecil di dekat tempat tidurku. Arum membungkuk cepat mengambil sendok yang terjatuh. Maaf Mas Yuda, katanya pelan. Aku hanya mengangguk. Ya, pagi ini rasanya lebih ringan mungkin karena tak ada pertengkaran antara para gadis yang merasa punya hak lebih terhadapku, mungkin juga karena Maria akhirnya pulang. Maria sempat masuk ke ruanganku tadi malam. Dia duduk sebentar di kursi, tak ada dialog panjang, hanya kalimat singkat. Yuda, besok aku harus pulang. Ada urusan yang tidak bisa aku tinggal. Aku menatapnya dan hanya bisa mengangguk, tak tahu harus merasa lega atau sedih. Maria berdiri, dia tersenyum, mencubit pipiku pelan, lalu keluar begitu saja tanpa banyak drama. Tapi langkahnya sempat terhenti di depan pintu. Dia menoleh sebentar. Semoga kamu cepat sembuh ya, Yud. Dan ingat, jangan terlalu manis sama semua perempuan, bahaya. Aku nyaris tertawa. Dan begitulah, pagi ini hanya ada aku dan Arum. Kamu apa nggak pulang dulu ke Karangsewu, Rum? Kasihan Keru, udah ada yang urus. Tanyaku sambil menyesuaikan posisi bantal. Gak apa-apa Mas, aku yakin kok Keru baik-baik aja. Lagian kalau aku pulang,
Siapa nanti yang jagain kamu? Nada suaranya ringan, tapi aku bisa merasakan keteguhan niatnya sejak awal. Arum memang tidak terlalu frontal. Dia seperti menjaga jarak, entah karena merasa sungkan dengan para gadis lain atau karena memang belum yakin pada perasaannya sendiri. Tidak lama kemudian, tercium aroma melati memenuhi ruangan. Ya, aku tahu siapa yang datang. Mayang tiba-tiba muncul di sudut ruang sana, mengenakan baju kuning lengkap dengan selendang panjangnya, rambutnya tergerai dengan mahkota di kepala, matanya menatap ke arah tempat tidurku, ke arah Arum lebih tepatnya. Dia melangkah, lalu berdiri di samping ranjang, lantas menunduk sedikit. Masih ditemani perempuan ini rupanya nih, katanya pelan, tapi aku bisa merasakan api cemburu dalam nadanya. Mayang, aku sakit. Arum kan cuma bantu jaga, jawabku lirih, berharap Arum tidak merasa ada yang aneh. Mas Yuda, omong sama siapa? Tanya Arum. Aku menggeleng cepat. Enggak. Aku cuma lagi mikir keras. Mayang menatapku, lalu mengalihkan pandangannya ke pintu. Yang satu lagi kayaknya sebentar lagi datang nih. Siapa? Belum sempat aku bertanya lebih lanjut, muncul Erlin di depan pintu. Dia tampak segar dengan jaket abu-abu dan celana jeans, membawa kantong kertas berisi buah dan satu bungkus roti kesukaanku. Masih doyan roti coklat? Tanyanya sambil tersenyum. Aku mengangguk, tapi mataku langsung tertuju pada pipi kirinya. Ada semburat biru keunguan di situ, samar tapi jelas kalau diperhatikan. Lin, pipimu kenapa? Erin sejenak terdiam. Ia menyentuh pipinya perlahan. Kelihatan ya? Kelihatan. Itu kayak lebam gitu. Dia duduk, menatapku sebentar, lalu berkata pelan. Yud, semalam aku mimpi aneh. Aku diam, Arum juga ikut menyimak. Erlin lalu melanjutkan ceritanya. Aku mimpi lagi jalan-jalan di taman, terus ada perempuan berdiri di tengah jalan, pakai kebaya kuning, pakai mahkota emas, cantik sih, tapi galak. Wajahnya dingin, terus dia bilang, jangan ganggu Yuda, dia milikku. Habis itu dia tampar aku. Aku menghela nafas sambil membatin. Mayang, Erlin melanjutkan. Pas bangun pipiku sakit. Aku kira cuma perasaanku aja. Tapi waktu ngaca udah biru kayak gini. Aku coba tersenyum walau kaku. Mungkin kamu kejedot waktu tidur. Erlin menatapku serius. Yud, kamu tahu kan ini bukan karena kebentur. Aku menunduk tak menjawab. Erlin menarik nafas panjang. Udah gak usah dibahas lagi. Aku datang ke sini untuk pamit. Nanti sore aku balik ke Amerika ya. Urusan kuliahku kan gak bisa ditinggal lama-lama. Aku mengangguk pelan. Makasih Erlin, sudah datang sejauh ini. Erlin tersenyum. Yuda, kamu itu orang baik. Kalau aja aku gak mesti kuliah, aku pasti bakal temenin kamu sampai sembuh. Arum menunduk diam di sisi tempat tidur. Erlin berdiri, membenarkan pakaian dan rambutnya. Jaga kesehatan kamu ya. Jangan bikin cewek-cewek lain jadi khawatir. Aku tertawa kecil, coba mencairkan suasana, tapi hatiku jadi lega. Ya, satu persatu masalahku selesai dengan sendirinya. Setelah Erlin keluar, aku menatap ke arah sudut ruangan. Mayang kini berdiri di sana, wajahnya datar dan dingin, tapi sorot matanya puas. Kamu yang tampar dia ya? Tanyaku padanya dalam hati. Kok cuma memperingatkannya? Jawab Mayang. Dia terlalu dekat. Mayang, itu nggak salah. Dia cuma peduli. Mayang tidak menjawab. Dia berjalan mendekat, lalu duduk di ujung ranjang. Aku hanya ingin memastikan kamu itu tetap milikku. Aku tak bisa menjawab. Di tempat duduknya, Arum diam, tapi matanya memandang sekeliling seolah merasakan hawa yang tak bisa dijelaskan. Kehadiran Mayang kini terasa semakin kuat, dan aku tahu sejak hari ini tinggal dua perempuan yang masih bertahan di sekelilingku, satu dari dunia nyata dan satu dari dunia gaib. Dan aku masih di tempat tidur, belum bisa bergerak bebas, tapi entah kenapa hari ini terasa lebih tenang. Hari kemerdekaan itu akhirnya tiba. Hari ini aku diperbolehkan pulang. Infus sudah dilepas sejak subuh. Suster hanya datang 2 kali pagi ini, dan dokter yang biasanya sibuk malah datang lebih cepat, memeriksa secukupnya, lalu memberi pernyataan yang membuat aku lega. Mas Yuda, saya izinkan Mas Yuda pulang, tapi jangan lupa kontrol. Mas Yuda ini luar biasa loh. Ketabrak kereta tapi nggak apa-apa. Retak tulang dan patah iga pun sembuh sendiri tanpa dioperasi. Saya heran sekali. Aku hanya tersenyum berlagak polos demi menghindari pertanyaan yang tidak-tidak.
Semua barang-barang segera dibereskan. Arum yang mengurus semuanya. Dia sudah bangun lebih pagi dari biasanya, memastikan semua barang-barangku masuk ke dalam tas besar, termasuk obat dari dokter lengkap dengan salinan resep dan jadwal minumnya. Jaka datang dengan wajah ceria. Seperti biasa, ia nyelonong masuk tanpa permisi. "Siap untuk pulang, wahai pahlawan kesiangan, dan siap untuk berperang lagi," serunya sambil mengangkat dua jempol. Perang lawan opo, Jak? Beban hidup. Aku tertawa kecil, dadaku masih terasa nyeri kalau tertawa terlalu keras. "Kamu itu aneh loh, Yud." Jaka lalu menoleh kepada Arum. Mbak Arum, ini orang hampir mati seminggu yang lalu. Sekarang udah bisa ngelucu lagi. Hebat ya, kayak punya jimat. Arum hanya tersenyum, tapi aku bisa merasakan tatapannya. Dia masih memendam sesuatu, entah keinginan untuk tetap di sisiku atau sekedar rasa khawatir yang berlebihan. Kami duduk sebentar di sofa ruang pasien. Arum mengecek tas sekali lagi. Aku diam menatap langit-langit. Hari ini terasa berbeda, tidak berat, tapi sepi dengan cara yang aneh. Mayang tak bicara sepatah kata pun. Sejak tadi, dia hanya berdiri di sudut sana sambil menatap tak berkedip. Tatapannya tak tertuju padaku, tapi pada Arum. Ya, Arum si penjaga malam yang selama seminggu ini tidur di kursi atau kadang di lantai beralas selimut tipis. Dia satu-satunya yang tinggal menginap. Bukan karena tak punya tempat pulang, tapi karena ingin membuktikan sesuatu. "Kalau Mas Yuda sudah siap, kita bisa turun sekarang. Taksinya sudah nunggu di parkiran," kata Arum lembut. Aku mengangguk, tapi sebelum berdiri, aku memandangi kursi itu. Kursi kayu berlapis spons tipis, kursi tempat Erlin bisa duduk. Lalu Arum gantikan kursi yang pernah jadi titik api dalam pandangan Mayang. "Diikut pulang?" tanya Mayang tiba-tiba, suaranya hanya aku yang bisa mendengar. "Iya," katanya mau berhenti beres-beres. Balasku dalam hati. "Lalu, dia akan menginap atau langsung pulang ke Karangsewu?" "Ya aku belum tahu, Mayang." "Awas saja ya, kalau dia sampai nginap," ancam Mayang tak main-main. Saat kami mulai berjalan menuju lift, Mayang terus mengikuti. Dia tidak menampakkan diri, hanya membayang-bayangi. Jaka berjalan di depan sambil menggoda para suster, sementara Arum berjalan di sampingku tanpa banyak bicara. Setibanya di depan mobil, Jaka sigap membukakan pintu. Arum membantuku masuk dengan hati-hati, lalu duduk di belakang bersamaku. Mayang tak masuk. Dia berdiri di samping mobil, persis di dekat jendela, menatap kami tanpa berkedip. Sepanjang perjalanan, Jaka sibuk memainkan ponselnya. Arum duduk tenang. Sesekali dia melirik ke arahku lalu keluar jendela. Sejak semalam dia memang bersikeras untuk ikut pulang bersamaku, katanya, supaya bisa membantu membereskan kamar dan memastikan aku tidak nekat bergerak terlalu banyak. Sesampainya di depan pintu kontrakan, aku menatap pintu kayu itu untuk sesaat. Gagangnya sedikit berkarat, sama seperti sebelum aku pergi, tapi tak ada jejak debu sama sekali, seolah tempat ini dibersihkan setiap hari. Arum membantuku masuk. Jaka membuka semua ventilasi agar sirkulasi udara kembali lancar. "Lah, udah kayak kamar Dracula," celetuknya sambil menjebak tirai. "Serius ini, baunya mistis banget." Kamarku tak berubah, tapi entah kenapa aroma kamar ini membuatku merasa lebih tenang. Ya, inilah tempatku. Tempat tanpa bau obat dan disinfektan. Tak ada perawat yang keluar masuk. Dan yang lebih penting, tak ada gadis-gadis yang saling melirik dingin di depanku. Aku duduk perlahan di ranjang. Spraynya sudah diganti, entah siapa yang membersihkan. Arum tak bilang apa-apa, tapi aku tahu dialah yang diam-diam mengurus semua ini. Mayang kini berdiri di pojok ruangan, diam, tak berkata apa-apa. Sudah jelas kalau dia tidak menyukai kehadiran Arum yang dianggapnya terlalu dekat. "Mas Yuda, rencananya aku mau nginep di sini malam ini ya," ucap Arum tiba-tiba. "Kalau Mas Yuda butuh apa-apa, aku bisa bantu," katanya lagi. Aku tak langsung menjawab. Pandanganku beralih pada sosok Mayang yang berdiri di pojok ruangan. Sorot matanya tajam, wajahnya dingin. Dia tak bicara, tapi aku tahu apa maksudnya. "Kamu gak usah nginep, Rum. Ada Jaka kau di sini, aman," kataku akhirnya. "Lagi pula kamar ini sempit. Kamu lebih baik pulang, istirahat juga.
Aku tahu kamu pasti capek. Nanti biar Jaka aja yang antar kamu ke Karangsewu ya. Arum tampak ragu, ia memandang ke arah Jaka lalu menatapku lagi. Ya udah kalau begitu. Tapi kalau masih udah butuh sesuatu, langsung teleponnya. Tapi nggak usah diantar, aku bisa pulang sendiri. Aku mengangguk. Arum menyerahkan kantong plastik berisi obat dan resep, lalu memberi pesan terakhir. Aku pulang ya mas, jangan banyak gerak dulu. Makan yang teratur, obatnya jangan lupa diminum. Iya Rum, kamu tenang aja ya. Makasih, sudah mau repot-repot ngurusin aku. Sampaikan salamku pada Ki Hero Cokro. Arum lalu mencium tanganku. Mayang Kemuning langsung mendelik. Setelah mengucapkan salam, Arum lalu berbalik pergi. Begitu Arum tak ada, Mayang langsung tersenyum penuh kemenangan. Akhirnya pulang juga dia. Aku hanya bisa tersenyum kecut. Mayang lalu menatapku dengan pandangan lembut yang sempat hilang seminggu ini. Yaudah, aku pulang dulu ya, biar kamu bisa istirahat. Tapi tenang, nanti pasti aku balik lagi. Aku mengangguk. Mayang mengusap pipiku lalu menghilang tanpa suara. Yud, kamu mau aku bikinin kopi nggak? Udah lama nggak ngopi kan? Atau mau sekalian beli rokok? Kamu udah boleh ngerokok belum? Tanya Jaka tiba-tiba. Gak usah Jak, kamu ngopi sendiri aja ya. Aku mau tidur sebentar. Jawabku lalu merebahkan diri. Kamar kontrakan ini memang tidak sempurna. Dindingnya lembab, kasurnya tipis, lampunya pun redup. Tapi disinilah aku bisa bernafas tanpa gadis-gadis yang datang silih berganti, tanpa suara kursi digeser setiap saat, tanpa perawat yang menyuruhku minum obat jam 2 pagi. Kupendengi langit-langit kamar yang kusam. Mataku mulai berat, tapi otakku masih sibuk mengingat-ingat. Hari-hari di rumah sakit itu sungguh melelahkan. Bukan karena luka-lukaku, bukan karena makanan hambar atau bau alkohol yang menusuk hidung, tapi karena mereka, gadis-gadis yang datang bergantian dengan wajah khawatir, dengan pertanyaan-pertanyaan lembut serta senyuman yang tak bisa ku artikan. Mungkin aku terbiasa menghadapi makhluk halus, jin hitam, siluman yang mengamuk, atau bahkan raja dari dunia bawah yang coba bangkit untuk kembali menguasai dunia. Tapi ini berbeda, karena gadis-gadis itu bukanlah musuh. Mereka bukan makhluk gaib yang bisa kuusir dengan ayat-ayat suci. Mereka manusia, punya hati, punya rasa, dan membawa perasaan yang tak bisa kuhancurkan dengan mantra atau pukulan 3 mustika sekalipun. Berhadapan dengan jin tak pernah membuatku selelah ini. Tapi sekarang, untuk pertama kalinya sejak kecelakaan itu, aku bisa bernafas lega, dan itu sudah lebih dari cukup. Tapi di saat aku kira semuanya telah selesai, tiba-tiba saja terdengar suara pintu diketuk dari luar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, jawabku spontan. Jaka sigap membukakan pintu, lalu muncul seorang gadis seksi berdandan heboh ala artis yang langsung menjerit begitu melihatku. Mas Yuda, ya Allah Mas Yuda, nggak apa-apa, teriak Carmila, ya biduan dangdut yang datang ditemani oleh Mbak Wati, asistennya. Mata Jaka spontan terbelalak, dia langsung melonjak kegirangan melihat idolanya datang. Dadaku langsung berdegup keras. Bukan karena mustika bumi, tapi karena mendadak tercium aroma melati yang amat menyengat. Ya Allah, ini kapan istirahatnya? Selesai. Wow, kisah Yuda Sanggabuana. Waduh Yuda. Berawal dari bukan hampir ya, ketabrak kereta. Tapi bukan ketabrak sih, lebih tepatnya keserempet kereta. Sehingga mengalami luka-luka yang cukup parah, harus dirawat di rumah sakit. Dan ketika dirawat, aduh, itu di situ semuanya datang ya kan. Semua cewek-cewek yang sudah pernah ditolong datang. Erlin, anak dari bos pabrik tempat dia bekerja, yang keturunan Tionghoa. Lalu ada Maria, bule Prancis, ada Arum, ya kan. Arum ini adik angkatnya tapi juga suka. Juga ada siapa lagi tadi, Indah ya, penjaga minimarket yang pernah ditolong juga. Dan juga ada Dinar yang waktu itu sudah hampir begitu tuh sama Yuda, tapi untungnya ada Mayang Kemuning. Dan terakhir, tapi udah di rumah ya, muncul Carmila. Waduh, biduan dangdut idola dari Jaka ya kan. Tambah marah aja, kesel aja Mayang Kemuning. Jadi udah luar biasa nih episode kali ini, benar-benar menampilkan seluruh sosok cewek-cewek yang sudah pernah dibantu oleh Yuda. Dan ada satu yang kurang sih, yang iblis penunggang kuda tuh ya, tapi dia nggak tahu sih
manusia beneran atau bukan. Dan buat teman-teman yang mungkin bingung nih, ini cewek-cewek ini siapa? Bisa mengikutinya di Lentri ya, kisah sebelum Yudanya ini. Jadi memang hampir di setiap perjalanan yang ditolong sama Yuda cewek mulu nih. Mayang aja kesel, kenapa harus cewek terus sih? Terutama yang paling itu Carmilla tuh, Carmilla Bohai ya kan sebutannya. Jaka fans beratnya dia tuh. Keren-keren banget kisahnya ya, apa namanya? Kisah ini ringan ya, tapi membuat fresh dan memang menurut saya perlu juga sih kisah-kisah seperti ini. Jadi kayak seperti apa ya, ice breaking lah ya buat kita ya. Terima kasih Walensky atas kisah Yuda Sanggabuananya, kisah yang luar biasa. Dan buat teman-teman yang suka baca, bisa mengunjungi karya karsa dari Walensky. Kisahnya keren-keren buat di sana teman-teman. Bisa juga diikuti Twitternya ya. Dan semoga kisah barusan bisa menghibur teman-teman semua para pecinta penikmat horor misteri. Lebih khususnya lagi kepada para subscriber dari channel Ilo Bercerita. Dan buat teman-teman yang mungkin suka dengan videonya, bisa diklik tombol like, tombol jempolnya, boleh juga dong dibantu di-share ya link videonya ini ke teman-temannya yang lain agar juga ikut merasa terhibur. Dan buat teman-teman yang mungkin belum subscribe, bisa diklik dulu tombol subscribe-nya, jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di setiap harinya. Untuk channel Ilo Bercerita, kami upload setiap hari ya teman-teman ya. Setiap malam jam 9 malam waktu Indonesia bagian Barat. Dan saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh teman-teman yang sudah selalu setia hadir, yang sudah selalu mendukung kami, karena teman-temanlah kami selalu bersemangat berkarya di setiap harinya. Dan oh ya, buat teman-teman yang mungkin punya kisah horor misteri ya, yang diangkat dari kisah nyata yang berdasarkan pengalaman pribadi, apabila mungkin berkenan untuk dibawakan di channel kami, silakan bisa mengirimkannya ke nomor telepon kami yang ada di sini. Bebas kirimannya, boleh dalam bentuk tulisan, boleh dalam bentuk rekaman suara, senyamannya teman-teman aja pokoknya ya. Dan buat teman-teman yang sudah mengirimkan kisah, kami ucapkan terima kasih. Di akhir kata, saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya ada kata-kata saya yang salah, ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya, yang pasti tidak kalah serunya, yang pasti tidak kalah horornya, masih bersama saya Ilo di channel Ilo Bercerita. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.